Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah dengan percaya diri dan komunikatif. Yang kedua, mampu menganalisis alur pembuatan peraturan daerah dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, mampu mengkritisi implementasi peraturan daerah di Indonesia dengan kreatif, kritis, dan demokratis. Dan yang keempat, mampu mendokumentasikan dan menyusun hasil observasi terhadap implementasi peraturan daerah dalam artian Perda Kabupaten dengan sistematis, komunikatif, dan kolaboratif. Baik, untuk memberikan stimulus pada pembelajaran kali ini, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Sejak 12 November lalu, DKI Jakarta telah resmi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang penanggulangan COVID-19. Pemprov DKI Jakarta beralasan, Perda ini dibutuhkan sebagai landasan hukum yang lebih kuat dalam rangka mengendalikan penyebaran penyakit COVID-19 di wilayah Jakarta. Memang jika dilihat, isi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tersebut tampak lebih tegas dan jelas mengatur pelanggar protokol kesehatan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta memuat berbagai macam sanksi yang jauh lebih besar dibandingkan peraturan-peraturan sebelumnya. Di antaranya, jika Anda tidak mengenakan masker, maka Anda akan didenda Rp250.000 atau kerja sosial. Perda juga mengatur protokol kesehatan bagi tempat usaha, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan. Bagi yang melanggar, ada sanksi mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin. Ya, kita ke informasi pertama. Masyarakat Kota Depok tampaknya harus berpikir dua kali sebelum punya kendaraan roda 4. Pasalnya, masyarakat yang mempunyai kendaraan roda 4 kini diwajibkan harus punya garasi di rumahnya. Kewajiban memiliki garasi bagi pemilik mobil di Kota Depok, Jawa Barat tertuang dalam revisi Peraturan Daerah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan. Dalam perda tersebut juga mengatur sanksi bagi yang melanggar, yakni jika terjadi pelanggaran dengan memarkir kendaraan di jalan dan mengganggu lingkungan akan didenda maksimal Rp2 juta. Senin, 1 Februari 2021 menjadi hari bersejarah bagi seluruh pesantren di Jawa Barat. Hari itu, Perda Pesantren yang dirintis dan diusulkan pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi ditetapkan dan disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rapat paripurna yang langsung dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terbitnya Perda Pesantren ini menjadi yang pertama di Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kehadiran pesantren memang telah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam kehidupan warga Jawa Barat. Dengan jumlah pesantren yang mencapai lebih dari 8.000, Jawa Barat adalah rumah bagi ratusan ribu santri yang berasal dari beragam daerah di Indonesia. Dengan lahirnya Perda Pesantren ini, pesantren di Jawa Barat memiliki payung hukum untuk diberikan fasilitasi terhadap perkembangan pesantren oleh pemerintah provinsi. Dampak lainnya, ponpes-ponpes tradisional seperti Ponpes Salafiyah yang biasanya sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak memiliki pendidikan formal, kini berhak mendapatkan bantuan secara reguler. Baik anak-anak, kita sudah menyaksikan tayangan video mengenai implementasi peraturan daerah di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, semoga ini menjadi stimulus untuk lebih memperdalam materi yang akan kita dibahas pada pertemuan kali ini. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara sistem ketatanegaraan yang berkedudukan di pusat atau berkedudukan di ibu kota negara yang dipegang oleh presiden dan wakil presiden beserta para menteri dan lembaga pemerintahan lainnya. Meskipun sudah adanya konsep pemerintahan daerah atau otonomi daerah, tetapi ada beberapa urusan pemerintahan yang dalam kewenangannya menjadi pemerintah pusat atau tidak bisa dilimpahkan ke daerah. Nah, kalian ada yang tahu bidang apa saja yang dalam pengelolaannya tidak bisa dilimpahkan ke daerah?
Betul sekali, yang pertama adalah urusan politik luar negeri, kemudian yang kedua bidang pertahanan dan keamanan, yang ketiga hubungan internasional, yang keempat masalah justisi, yang kelima bidang moneter dan fiskal nasional, serta yang keenam adalah urusan agama. Baik anak-anak, kita masuk ke materi tentang peran pemerintah pusat dalam konsep otonomi daerah. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun telah adanya konsep otonomi daerah, ternyata dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia ini, pemerintah pusat masih memiliki peran yang sangat vital. Nah, apa saja peran pemerintah pusat dalam konsep otonomi daerah ini? Peran tersebut antara lain, yang pertama fungsi pengaturan, yang kedua fungsi pelayanan, dan yang ketiga fungsi pemberdayaan. Adanya ketiga peran dan fungsi dari pemerintah pusat tersebut, tujuan utamanya antara lain, yang pertama mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas nasional. Kemudian yang kedua, menjamin kualitas pelayanan berstandar nasional. Yang ketiga, sebagai perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro. Dan yang keempat adalah menjaga perimbangan keuangan dan stabilitas ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke konsep pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara sistem ketatanegaraan yang berkedudukan di daerah, di mana dipegang oleh seorang kepala daerah, wakil kepala daerah, serta perangkat daerah lainnya. Nah, teman-teman, ada yang tahu pemerintah daerah itu ada berapa tingkat sih? Dan perangkat daerah itu meliputi apa saja? Tepat sekali, pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur, dan pemerintah daerah tingkat 2 atau tingkat kota atau kabupaten yang dikepalai oleh seorang wali kota atau bupati. Sedangkan perangkat daerah meliputi sekretaris daerah, lembaga dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara sistem ketatanegaraan yang berkedudukan di daerah memiliki kewenangan antara lain, yang pertama mengatur urusan pemerintahan daerah secara mandiri, yang kedua perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yang ketiga pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah, dan yang keempat memungut pajak dan restribusi daerah, dan lain-lain. Adapun kewajiban pemerintah daerah antara lain, yang pertama melindungi, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat. Yang kedua, menyediakan fasilitas umum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang partisipatif dan demokratis, serta kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kepentingan daerah. Nah, dalam mengimplementasikan segala kewenangan dan kewajibannya, pemerintah daerah dituangkan dalam sebuah peraturan daerah, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan daerah. Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mempunyai kedudukan strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman ada yang tahu bagaimana peraturan daerah itu dibentuk? Iya, peraturan daerah atau Perda disusun berdasarkan hasil kesepakatan dan persetujuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD beserta kepala daerah. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang alur pembuatan peraturan daerah. Tahap yang pertama yaitu adanya analisis isu dan masalah publik. Tentunya peraturan daerah yang dibentuk harus berdasarkan kepada analisis isu, kebutuhan, dan kepentingan dari masyarakat setempat. Jangan sampai peraturan daerah dibentuk berdasarkan analisis kebutuhan dari masyarakat daerah lain. Tahap yang kedua yaitu adanya perumusan kebijakan. Nah, kebijakan yang baik tentunya harus melalui perumusan yang baik pula. Pada tahap ini, kita sebagai masyarakat bisa memberikan masukan atau ide-ide demi pembangunan daerah, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan kebijakan. Tahap ini merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, pada tahap pelaksanaan kebijakan ini menuntut peran serta dari semua lapisan masyarakat demi terwujudnya pembangunan daerah. Kemudian, tahap yang berikutnya yaitu tahap evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan atau keefektifan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan.
Kebijakan yang baik tentunya membawa perubahan yang positif terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan pembangunan daerah. Baik anak-anak, supaya kalian lebih memahami tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah, kerjakan tugas kelompok berikut. Nah, setiap kelompok diberikan tugas untuk mencari sebuah artikel, baik itu dari koran, surat kabar, internet, maupun dari media yang lainnya. Kalian mencari suatu peraturan daerah di daerah tertentu yang dianggap menimbulkan kontroversi. Nah, setiap kelompok melakukan diskusi dan melakukan analisis serta memberikan argumen terhadap implementasi peraturan daerah yang dianggap kontroversi. Setiap kelompok melakukan diskusi dan analisis mengenai yang pertama, respon masyarakat terhadap pelaksanaan perda tersebut. Yang kedua, menunjukkan isi atau substansi dari perda yang dianggap kontroversi. Dan yang ketiga, setiap kelompok memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, tugas ini silahkan dikerjakan dan diskusikan dengan anggota kelompok yang lainnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih anak-anak atas pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih, Bapak akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.